Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Abdillah Hidin Madani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerpen dimulai dari pengertian. Pengertian. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Berdasarkan KBBI, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak melebihi 10.000 kata, yang berisi mengenai seseorang tokoh. Cerpen memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 1.000 kata, dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah, dan penyelesaian cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Pengertian cerpen menurut beberapa ahli. 1. Menurut Sumajo dan Saini, cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata, dan ceritanya singkat dan pendek. Menurut Hendy, cerpen merupakan suatu tulisan yang tidak terlalu panjang, yang berisi kisah tunggal. 3. Menurut J.S.I. Badudu, cerpen adalah sebuah karangan cerita yang hanya berfokus pada satu kejadian saja. 4. Menurut Aho KH, cerpen atau cerita pendek adalah sebuah bentuk kisah prosa yang pendek. Kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen terdapat 10 ciri-ciri. 1. Terdiri kurang dari 10.000 kata. 2. Selesai dibaca dengan sekali duduk. 3. Bersifat fiktif. 4. Hanya mempunyai satu alur, yaitu alur tunggal. 5. Isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. 6. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. 7. Bentuk tulisan yang singkat. 8. Penokohan yang sederhana. 9. Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. 10. Kesan dan pesan yang disampaikan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita tersebut. Struktur cerpen. Cerpen memiliki 6 elemen atau struktur yang membangun cerpen sehingga menjadi suatu cerita yang utuh. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerpen yang akan diceritakan. 2. Orientasi. Orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita tersebut. 3. Komplikasi. Komplikasi ialah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat, karakter, dan waktu tokoh biasanya terlibat di struktur ini. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. 5. Resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami dan berfokus dalam cerpen. 6. Koda. Koda adalah memiliki nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen oleh pembaca. Kita masuk ke unsur-unsur cerpen. Cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita masuk ke unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada 5, yaitu memiliki tema. Tema merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Ada juga setting. Setting itu penjelasan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada alur yang jelas. Alur atau plot adalah jalur dari sebuah cerita. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah cerita cerpen atau karangan. Yang kelima ada sudut pandang.
Sudut pandang merupakan suatu bentuk cara pandang si pembuat cerpen. Yang kedua ada unsur and extrinsic cerpen. Unsur extrinsic cerpen menyakupi adanya latar belakang dari pengarang. Biasanya pengarang akan membawakan pengalaman pribadinya dalam ceritanya. Yang kedua, adanya latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi dari jalan ceritanya cerpen. Tiga, adanya biografi, memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat, terdapat terdapat alam sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Yang kelima, adanya kondisi psikologis, biasanya senang, suka, duka, dan sedih dalam sebuah cerita. Kita lalu masuk ke fungsi sastra dalam cerpen. Dalam cerpen terdapat fungsi sastra yang tergolong atas 5 fungsi. Kita masuk ke fungsi pertama, yaitu fungsi rekreatif, memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur bagi para pembacanya. Yang kedua, ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif adalah mengasahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Tiga, fungsi estetis. Estetis memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas. Fungsi moralitas ini mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Yang kelima adalah fungsi religiutas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Jadi kesimpulannya dari teks cerpen ini adalah cerpen adalah karangan fiktif yang dibuat oleh seorang penulis. Pembuatan cerpen harus memperhatikan struktur dan baiknya terdapat fungsi cerita pendek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.